perlu kita perhatikan terkait dengan cara berdagang yang benar, yaitu tidak boleh berbohong apalagi sampai sumpah palsu. Jika ada cacatnya, sampaikan. Urusan nanti dia mau beli apa tidak itu urusan Allah. Allah yang hadirkan. Ada orang itu saking butuhnya, walaupun cacat dia beli dengan harga yang normal, ada. Itu rezeki. Makanya tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Sampaikan, oh ini baju ada sobeknya, kalau mau silahkan saya kurangi harganya. Tidak mau, tidak apa-apa. Harus seperti itu. Tidak boleh memaksakan agar dagangan kita laris. Karena kalau kita paksakan apalagi sampai sumpah palsu, ya tadi dampaknya adalah kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa yang begitu pedih. Kemudian yang ketiga, yang termasuk orang yang tidak dipandang oleh Allah dan juga tidak diajak berbicara dan diberikan siksa yang pedih adalah al-musbil izarahu. Orang yang memanjangkan sarungnya atau pakaiannya sampai ke mata kaki. Ini khusus bagi laki-laki. Kalau perempuan wajib sampai menutup ke bawah. Kalau tidak sampai ke bawah pakaiannya, maka pakai kaos kaki. Ini perempuan. Yang dimaksud di sini yang laki-laki. Musbil izar itu sarung. Tapi tidak hanya sarung semua. Nah, cuman perlu diluruskan. Terkait dengan hal ini, banyak orang itu yang mengecap saudaranya ahli neraka cuman karena ngelihat sarungnya di bawah mata kaki atau pakaiannya di bawah mata kaki. Ada hadis lain. Nabi Muhammad mengatakan, la yanzurullah man jarra izarahu batara. Allah tidak melihat kepada orang yang menjulurkan pakaiannya sampai ke bawah mata kaki karena batara, karena sombong. Nah, sehingga kalau baca hadis atau mempelajari hadis itu harus kita lihat hadis-hadis yang lainnya. Apalagi jika hadis ini perlu untuk diperhatikan kira-kira ini diberlakukan secara umum atau sebagian orang yang punya sifat yang tidak disukai oleh Allah saja. Karena kalau ngelihat seperti hadis ini, al-musbil izarahu, orang yang memanjangkan sarungnya sampai ke bawah mata kaki, berarti seakan-akan semuanya. Tapi didukung dengan adanya hadis lain, yaitu kata Nabi Muhammad, la yanzurullah man jarra izarahu batara atau ila man jarra izarahu batara kama qala. Allah tidak melihat kepada orang yang menjulurkan sarungnya atau pakaiannya, seorang laki-laki, sampai di bawah mata kaki karena sombong. Artinya kalau bukan karena sombong, ya boleh. Yang kita sayangkan adalah banyak kelompok-kelompok itu yang mereka sudah bisa mengamalkan sunnah, tapi dalam satu sisi mereka menghinakan orang lain. Sedangkan Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan itu. Nabi Muhammad tidak pernah berdakwah dengan menyudutkan orang, itu tidak pernah. Kamu ahli neraka, tidak pernah. Oh, kamu sarungnya sampai bawah mata kaki, ahli neraka kamu. Tidak ada. Cari dalam kitab hadis, kitab sejarah, tidak ada Nabi Muhammad cara berdakwahnya seperti itu. Artinya kalau Anda ingin mengingatkan, ingatkan dengan baik. Atau Anda tanya, kenapa kok kamu julurkan sarungmu ke bawah? Ya tidak kenapa-napa, emang seperti ini, cara biasa saya pakai seperti ini. Nah, karena tidak ngerti. Ya. Kadang ada orang itu kalau beli pakaian kepanjangan. Jadi kita harus maklumi. Nah, urusan sombong itu urusan hati. Tidak ada yang tahu. Makanya kita tidak berhak menilai orang sombong, itu tidak berhak. Misal, apalagi sekarang ini zaman media. Ya. Sekarang kan banyak ini orang-orang yang bersedekah, kemudian ketika bersedekah diupload. Nah, walaupun alasannya pun kita harus memaksakan. Untuk apa? Supaya kita husnudzon. Kata Sayyidina Ali, kalau kamu melihat orang yang bermaksiat, carilah, kata beliau, 71 alasan untuk tidak menuduhnya ahli maksiat. Oh, ketemu orang yang mabuk,
ya, tengah malam di pinggir jalan, husnudzon aja, kelihatannya bukan mabuk, tetapi jalannya nganan kiri, ya mungkin pusing. Husnudzon terus cari alasan, mentok tidak nemu alasannya karena sudah jelas-jelas kita melihat seakan-akan dia bermaksiat. Apa kata Sayyidina Ali? Paksakan hatimu untuk mengatakan saya tidak tahu dia maksiat apa tidak. Artinya tidak usah nuduh. Apalagi urusan hati yang kita tidak tahu. Apa namanya? Sombong, urusan hati. Kalau ada orang yang mungkin ngomongnya terlalu tinggi, belum tentu mungkin sombong, mungkin kebiasaannya berbicara. Dia tidak ngerti mana yang baik dan mana yang salah. Karena ada orang seperti itu. Dia tidak sombong sebenarnya, cuma tidak ngerti caranya berbicara yang baik, yang benar menurut syariat itu seperti apa, dia tidak ngerti. Nah, tugas kita memaklumi. Tugas kita memaklumi. Nah, ini tidak. Yang kita sayangkan adalah ada orang-orang itu yang ketika melihat saudaranya pakai pakaian menjulur ke bawah, laki-laki, ya, menjulur ke bawah di bawah mata kaki, langsung dituduh sombong. Padahal jelas hadisnya didukung dengan hadis yang lain, batara karena sombong. Dan bahkan para ulama-ulama kita juga menyebutkan, Al-Imam Asy-Syafi'i juga beliau mengatakan yang haram jika sombong, jika tidak sombong maka tidak haram. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin juga mengatakan seperti itu. Yang sombong adalah yang sombong diharamkan untuk menjulurkan pakaian itu, haram hukumnya jika niatnya sombong. Tapi kalau tidak sombong niatnya, maka boleh. Dalam kitab Minhaj Syarah Sahih Muslim, Syarah hadis Sahih Muslim juga dikatakan di situ, yang haram jika sombong, tidak haram jika tidak sombong. Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Lailul Autar juga seperti itu mengatakan yang diharamkan adalah yang sombong. Nah, sudah jelas. Dalilnya banyak. Hadis pun juga ada. Kalau seandainya mereka mengatakan itu kan kata para ulama, saya maunya hanya hadis. Nabi Muhammad sudah katakan. Yang haram adalah yang karena sombong. Jadi tugas kita adalah sebagai muslim yang diajarkan berdakwah oleh Nabi kita Muhammad dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, dan diminta oleh Allah untuk berdakwah dengan hikmah wal mau'izatil hasanah. Jika ada orang yang seperti itu, jangan langsung dituduh sesat, karena ini salah. Termasuk kita ya, kita yang ahli sunnati wal jamaah, kita yang ahli sunnah wal jamaah juga harus punya ilmu. Jangan menuduh orang sesat dari pakaiannya. Tidak ada. Kecuali kalau pakaiannya membuka aurat, jelas itu sesat. Ini kadang ada muncul bahasa di kalangan kita ini ahli sunnati wal jamaah. Di saat melihat ada saudara kita yang mungkin berbeda akidah dengan kita, yang mereka tidak suka tahlilan, kita bahasakan dengan itu loh, golongan celana cingkrang. Ya. Padahal celana cingkrang itu yang memang sunnah. Pakai celana agak naik di atas mata kaki, sunnah. Jangan caci celananya. Itu loh, golongan orang yang berjenggot panjang. Jenggot, sunnah Nabi Muhammad. Madhab Syafi'i, sunnah. Bahkan dalam madhab lain, haram motong jenggot. Itu loh yang bercadar. Golongan yang bercadar loh, bercadar itu madhab Syafi'i nomor 1. Pendapat nomor 1 madhab Syafi'i. Nomor 2 adalah boleh membuka wajah dan telapak tangan. Jadi harus punya ilmu. Kalau kita punya ilmu, tidak asal-asalan ngomong, tidak asal-asalan menuduh. Nah, kalau mereka cara menuduhnya seperti itu kepada kita, jangan ditiru. Yang buruk jangan ditiru. Oh, mereka orang-orang yang tidak suka tahlilan itu, tidak suka salawatan, biasa menuduh kita dengan penyembah kubur. Ya silahkan, terserah. Toh juga pada hakikatnya kita tidak nyembah kubur. Kalau kita marah, berarti seakan-akan kita nyembah kubur. Tidak pernah kita nyembah kubur. Bahkan dalam ahli sunnati, akidah ahli sunnati wal jamaah, jika ada yang menyembah kubur, sesat, jelas, syirik. Kalau jangan ziarah, minta kepada kuburnya, Mbah Sunan Ampel, paringi kula rizki sing kathah. Haram, dosa. Kenapa yang ngasih rizki Allah, bukan Sunan Ampel? Nah, kita ke sana berziarah,
Mintanya kepada siapa? Mintanya kepada Allah. Dengan wasilah. Dengan wasilah mereka orang-orang soleh bertawasul. Nah, bagi mereka yang tidak suka tahlilan, tidak suka maulidan, tidak suka salawatan itu, mereka anti tawasul. Cuman kadang anehnya ini ya. Ada pernah suatu hari kejadian, ada majelis golongan orang-orang yang anti tahlilan. Ya, biasanya yang anti tahlilan itu juga anti barokah, anti ziarah kubur, anti tawasulan. Cuman ketika bikin tahlilan, salawatannya salawat tawasul. Maka ini pentingnya belajar itu ya gitu. Katanya haram, tapi yang dilantunkan salawatnya salawat tawasul. Yang mana salawat tawasul itu? Salawat yang salatullah salamullah ala taha rasulillah. Terus apa? Ala yasin habibillah. Nah, setelahnya kan tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Oh, tawasulnya banyak ini malah. Tawassalna bi bismillah, ya Allah kami bertawasul dengan bismillah. Wa bil hadi rasulillah, kami bertawasul dengan Rasulullah. Wa kulli mujahidin lillah, dan setiap mujahid, pejuang-pejuang yang berjuang karena Allah. Wa ahlil badri ya Allah, dan aku bertawasul juga dengan ahlul badr, para sahabat-sahabat yang ikut perang di perangan Badar. Oh, tawasulnya banyak, tapi dipakai oleh mereka, ini kan aneh. Terjadi ini, ya, pernah terjadi seperti itu. Ya mungkin karena tidak paham, tidak ngerti bahasa Arab, pokoknya melantunkan salawat, ternyata salawat yang dilantunkan salawat yang bagi mereka adalah salawat yang tidak benar. Nah, karena orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang hanya berandalkan dengan hadis yang mereka tahu, padahal yang tidak mereka tahu banyak sekali.